De Victor dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan lantaran dinyatakan secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang akibatkan luka memar terhadap Melville Nathaniel Cipto atau korban. Dalam jeratan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, M. Mosley, yaitu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Vonis sang pengadil dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun pidana penjara. Sementara, penasehat hukum terdakwa, Jimmy Lamhot, usai sidang saat ditemui, mengatakan, vonis sang pengadil menunjukkan sebuah keadilan karena tuntutan jaksa lebih tinggi, yakni 1 tahun penjara. Disinggung pernyataan sikap jaksa yang menyatakan, pikir-pikir, Jimmy Lamhot, sebut, itu ranah mereka. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Putusan nomor 81 PD 2024 PN Surabaya demikian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa bernama lengkap De Victor. Terdakwa ditangkap tanggal 22 November 2023 untuk menjalankan penahanan tanggal yang sama 2023 sampai dengan hari ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Dr. Lamhot SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya bagaimana termuat dalam putusan ini di antara yang dibacakan, setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman, mendengar tanggapan penuntut umum dan tanggapan dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang masing-masing berketetapan pada tuntutan dan pembelaannya bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Januari 2024 melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat penuntut umum telah ditutup dengan amal sebagai berikut: menyatakan keberatan dari penasihat hukum tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dan melanjutkan biaya sampai dengan putusan akhir. Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu 1 saksi Melville Nathaniel Cipto dalam sumpah yang memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam putusan ini yang dapat dibacakan. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak membanting saksi, mengatakan terdakwa masuk ke kaki saksi sehingga terdakwa terjatuh, dan terdakwa tidak memikul saksi karena terdakwa memikul saksi karena pada saat itu kehilangan keseimbangan sehingga sama-sama terjatuh. 2 saksi Nino Mandala di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini dan yang dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa. 3 saksi Nino Kusumawati di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam putusan ini dan yang dibacakan, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak membanting dan tidak mengukur karena saksi terdakwa tersandung dan terpleset sehingga dengan keseimbangan, dan saksi telah mengukur terdakwa dengan menggunakan handphone. 3. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, yaitu 1 saksi Lasmoro Halim di bawah sumpah, 2 saksi Demi Merlinda tanpa disumpah, 3 saksi Rosemary Andraini Rosdiana tanpa disumpah, 4 saksi Fani Tirta Kusuma tanpa disumpah.
diterangkan sebagaimana termuat dalam putusan ini dan dianggap membacakan dengan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai satu buah flash disk yang berisikan file kopi rekaman CCTV. Menimbang berdasarkan persesuaian alat bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan ini dianggap dibacakan yang nantinya akan dipergunakan oleh majelis untuk menentukan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa didakwa dalam penuntut umum dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau terluka. Unsur pertama, menimbang bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan. Karena sikap hati pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan harus ditunjukkan pada perbuatannya dan juga perbuatan itu menimbulkan rasa sakit dan atau luka yang berulang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 kira pukul 19.00 WIB di Jalan Lembah Arum Gang 4 nomor 9 Surabaya. Sebelum kejadian pada saat itu, saksi Nabil Natanil Cipto dan saksi Irene Kusumawati menaiki mobil dari Suara Silver yang menunjukkan mobil adalah saksi Irene, sedangkan saksi Nabil duduk di depan sebelah kiri. Saat melintas depan rumah terdakwa yang saat itu sementara menyiram tanaman tiba-tiba diajak mendekat oleh terdakwa dengan melempar barang ke depan mobil sambil mengacungkan tangannya ke atas sambil menyiram mobil yang dikemudian oleh saksi Irene Kusumawati. Selanjutnya terdakwa menggedor mobil, saksi Nabil membuka kaca mobil dan terdakwa langsung menyiram menggunakan air menggunakan selang sehingga air tersebut masuk ke dalam mobil. Setelah mobil disiram oleh terdakwa, kemudian saksi Nabil bersama dengan saksi Irene melanjutkan mobilnya untuk diparkir. Selanjutnya, saksi Nabil bersama saksi Irene turun dari mobil dan mendatangi terdakwa untuk menanyakan permasalahannya sambil bertanya kepada terdakwa sehingga terjadi perdebatan. Kemudian terdakwa bermaksud mengajak saksi Nabil untuk melihat lampu mobil yang tersorot sambil terdakwa merangkul leher saksi Nabil dari tempat rumah terdakwa jarak sekitar 10 meter. Kalau terdakwa langsung balik saksi Nabil sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Nabil beberapa kali. Saat itu saksi Irene berusaha untuk melerai dengan cara menangkap terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi dan mengenai pelipis sebelah kiri sehingga saksi Irene Kusumawati mengalami sakit dan pusing. Bahwa penyebab peristiwa tersebut adalah terdakwa emosi karena bunyi klakson serta lampu sorot saat melintas di depan terdakwa waktu menyiram tanaman di pinggir jalan serta terdakwa mengangkat tangan untuk isyarat menampung mobil tersebut masuk jalan dan diabaikan oleh korban. Hal tersebut merupakan sikap lari dan nampak pada diri terdakwa, namun sekaligus telah mencerminkan atau berkendak sebagai sikap batin terdakwa. Dengan demikian, unsur kesengajaan pada pasal ini telah terpenuhi. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa saksi Nabil mengalami luka serta dalam visum yang menerangkan bahwa pada diri saksi Nabil terdapat luka di pipi kiri, pedih dan luka di pipi kiri berakibat mual dan pusing. Saksi Irene mengalami luka sebagaimana visum terbentuk yang ditandatangani oleh Dr. Asoka Yasmala dengan hasil dari kepala kiri luka-luka di area kepala kiri. Menimbang berdasarkan visum tersebut dan keterangan para saksi atau fakta hukum ternyata bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan tentunya telah menimbulkan rasa sakit dan luka serta korban atau mobil menyatakan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selama 10 hari. Ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa memang terdakwa telah menghukum saksi korban tersebut. Dengan demikian, menurut majelis unsur kedua telah terpenuhi. Menimbang oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa tidak ada tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa
terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan serta menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun, serta di sisi lain terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya yang tidak disengaja dan terdakwa merasa hilaf atas perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan orang menjadi luka-luka. Akan tetapi pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah faktor tidak sengaja atau refleks. Oleh karenanya, pemohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh penuntut hukum, baik dalam dakwaan atau tuntutannya, karena tidak berdasar hukum dan supaya majelis memutuskan untuk menolak tuntutan penuntut umum, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana pasal 352 KUHP, menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tuntutan penuntut umum pasal 351 ayat 1, menghukum terdakwa seringan-ringannya selama 5 bulan penjara dan seterusnya, atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas hal tersebut, majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini majelis menyatakan bahwa terdakwa sebagaimana dalam hukum telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan dan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka pembelaan terdakwa terkait untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tidaklah beralasan sehingga ditolak. Sedangkan terhadap permohonan supaya terdakwa dihukum seringan-ringannya atau 5 bulan penjara, maka permohonan tersebut akan diputuskan setelah memperhatikan tuntutan penuntut hukum dan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada terdakwa. Bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan adanya hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Barang bukti 1 buah flash disk yang telah disita dari saksi Melville Nathaniel Cipto maka dikembalikan kepada saksi tersebut. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama oleh PN Sidoarjo. Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara. Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan terdakwa atau Victor, anak laki-laki dari Herman almarhum, sebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti 1 buah flash disk dikembalikan kepada saksi Melville. 6. Membebankan pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Selasa tanggal 26 bulan Maret 2024. Dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis yang sama dibantu panitera pengganti dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Ya, jadi demikian sudah kami bacakan putusan atas perkara saudara. Ya, tuntutan 1 tahun, permohonan 5 bulan, jadi kami putus 7 bulan. Ya, atas putusan ini baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak yang sama menerima atau menolak kemudian mengajukan upaya hukum yaitu banding. Dengan catatan jika 7 hari sejak putusan ini dibacakan, kedua-duanya tidak mengajukan sikap apapun, dianggap kedua-duanya menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Ya, bagaimana? Apa? Yes, ya. Jadi dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan putusan dari tadi Bang yang divonis 7 bulan itu Bang.
Terkait putusan The Victor, itu memang ya kita anggap itu menunjukkan keadilan. Karena apa? Kalau kita hitung dari 1 tahun, dihitung 2/3 itu ketemunya 8 bulan. Karena kita memang minta keringanan seringan-ringannya, karena perbuatan ini dilakukan secara tidak sengaja dan gila. Jadi majelis hakim dari sini saya menjunjung tinggi keadilan yang diterapkan sungguh membuat hati kita bangga, karena keadilan tetap ditegakkan, tidak berpihak kepada siapapun. Terkait pihak JPU yang menyatakan pikir-pikir ya Bang, tanggapan Kalau Anda? saya pikir-pikir itu sudah di ranahnya beliau. Jadi saya tidak bisa melarang dan tidak bisa memaksa.